Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara anak-anak sekalian dimanapun anda berada. Wafil khusus anak-anak SMP 1 Cikarang Utara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak sekalian, hari ini Bapak akan berbincang-bincang seputar Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari Jumat besok, tanggal 2 Mei. Dan sekarang di hadapan Bapak sudah ada bintang tamu yang cukup cantik, yaitu nanti supaya memperkenalkan diri, nama dan jabatannya apa, serta tinggal di mana. Oke, untuk mempersingkat waktu, anak sekalian, silahkan diperkenalkan namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasmin Aulia Afifa. Saya di sini menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2025 sampai dengan 2026. Saya dari kelas 84 dan saya tinggal di klaster Restali Arsi. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Mudah-mudahan anak sekalian sudah tidak asing lagi karena sudah kenal setahun 1 tahun lebih, sudah mau 2 tahun. Oke anak sekalian, hari ini Bapak akan berbincang seputar Hari Pendidikan Nasional. Jadi di SMP 1 sekarang ini, Ibu Ketua ini punya program apa? Nanti kita dengarkan. Coba Ibu Ketua sampaikan programnya untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional tahun 2005 ini. Apa saja programnya? Silakan. Oke, untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei, hari Jumat, kami juga berkolaborasi nih dengan Hari Kartini. Jadi pada Jumat nanti akan ada event Hari Pendidikan Nasional dan juga Hari Kartini. Dan untuk hari Jumat juga kita juga menyediakan lomba-lomba khusus para siswa-siswi SMP 1 Cikarang Utara, yaitu diantaranya ada lomba cipta cerpen, storytelling, poster digital, cipta mading, fashion show, solo vokal, cerdas cermat, dan juga Fashion lain-lain. show belum disebut. Fashion show. Ya, fashion show. Oke, lombanya cukup banyak, cukup padat karena waktu Jumat yang singkat ini. Maka harus tepat waktu, efektif agar kegiatan yang jumlahnya cukup banyak tadi bisa selesai tepat pada waktunya. Baik, yang kedua, apa sih yang melatar belakangi kenapa untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional ini, kemudian kalian membuat berbagai macam kegiatan untuk mengisi Hari Pendidikan Nasional? Coba apa alasannya gitu? Karena Hari Pendidikan Nasional ini berarti ini dilatar belakangi dengan kata pendidikan, yang dimana pendidikan itu ada berbagai aspeknya. Yang pertama aspek siswa-siswi, guru, dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting dari pendidikan itu adalah bakat, talenta, minat siswa. Jadi kami untuk mewadahi itu semua, kami adakanlah program kerja ini. Iya, ya. Jadi latar belakangnya pertama untuk meningkatkan bakat, minat, dan keterampilan siswa itu ya. Iya, benar. Dan yang kedua mungkin untuk mensyiarkan Hari Pendidikan Nasional, karena Hari Pendidikan adalah hari lebaran siswa seluruh Indonesia, termasuk hari lebaran guru, dan guru juga mungkin akan ikut upacara sebelum lomba-lomba, pakai seragam kopri mungkin untuk berkontribusi untuk memeriahkan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari Jumat besok. Dan ingat, hari Kamis itu mungkin hari buruh internasional, kemungkinan libur ya hari Kamis. Benar. Hari Jumat itu hari kecepatan nasional. Tapi mudah-mudahan karena banyak kegiatan, anak-anak mudah-mudahan termasuk gurunya akan masuk ikut memeriahkan atau ikut upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kemudian berikutnya, Ibu Ketua. Jadi kita punya gubernur yang cukup kreatif, betul? Betul. Yang namanya KDM, Kang Deddy Mulyadi, atau bukan Kang Buda ya. Kang Deddy Mulyadi punya program, notabene anak yang suka tawuran, anak yang susah dididik di sekolah, katanya langsung mau dijemput akan dididik di lingkungan militer. Menurut Ibu Ketua setuju nggak kira-kira hal seperti itu? Menurut saya sih untuk masalah dia dikirimkan ke militer untuk semoga mungkin motifnya adalah untuk tujuannya adalah untuk taubat supaya tidak tawuran lagi. Menurut saya untuk tujuan seperti itu saya mendukung. Jadi intinya Ibu Ketua mendukung ya, karena bagaimanapun di sekolah adalah Ibu Ketua yang punya kewenangan, yang diberikan kewenangan untuk menaungi seluruh siswa. Dan kalau mendukung berarti sama dengan kita guru. Saya sebagai guru BK juga, Bapak juga mendukung. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, namun sebelumnya perlu dibicarakan dengan berbagai macam pihak tentang kemungkinan atau apa saja dan kapan waktunya
mungkin kita bertanggung jawab bersama-sama untuk kesehatan. Terus kemudian yang berikutnya, eh, setelah kita mendengar berbagai kegiatan yang kamu sampaikan dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional dan kemudian setuju atas kegiatan atau program KDN untuk menyebut anak-anak yang nakal dididik di lingkungan militer supaya cerah atau kapok tobat. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting adalah sebentar lagi kelas 9 ini kan tanggal 5 atau nggak salah ada praktek ya. Tanggal 5 Mei ini kelas 9 sebelumnya ada praktek pelajaran. Untuk kelas 7 8 itu bagaimana? Masuk biasa atau libur di rumah? Jikalau kelas 7 dan kelas 8-nya itu masuk, saya sih ingin bertanya aja ya kepada Bapak Guru, apakah mengganggu ujian praktek kelas 9? Jika mengganggu, itu bisa saja diliburkan. Jadi tergantung situasional ya. Kalau misalkan tidak mengganggu, tidak perlu libur. Tapi kalau misalnya mengganggu atau kelas-kelas atau berisik, mungkin gurunya menguji kosong, kalau mengganggu bisa diliburkan. Tapi mudah-mudahan nanti itu ranah kepala sekolah ya, ranah ibu wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, yaitu bagaimana untuk mensiasati ujian itu agar ujian berjalan dengan lancar dan sebagainya. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting juga, ini banyak pentingnya ini. Kembali ke Kang Dedi lagi, melarang untuk perpisahan dan tur. Menurut kalian sendiri, mungkin mendengarkan dari teman-temannya, Kang Dedi meniadakan, melarang tur dan perpisahan itu menurut kalian gimana? Menurut saya sih karena di program kerja OSIS itu ada kegiatan pensi dan kalaupun misalnya dilarang untuk ada perpisahan, wisuda gitu, sementara kan pensi itu juga sudah termasuk sama berbarengan dengan perpisahan ya Pak. Jadi mau nggak mau program kerja pensi sudah ditiadakan. Cuman jika saya berbicara pendapat saya sendiri, bukan dari sudut pandang OSIS, saya sih setuju aja ya Pak, karena menurut saya juga untuk argumen yang kata harus ada perpisahan karena buat jadi kenang-kenang, saya lumayan kurang setuju, karena kenang-kenangan itu terjadi selama proses pembelajaran selama 3 tahun itu atau 6 tahun itu. Jadi menurut kamu tidak setuju ya? Jadi atau setuju kalau misalkan tur dan perpisahan ditiadakan? Kalau untuk study tour sih sebenarnya kalau ditimbang-timbang sebenarnya banyak sekali manfaat untuk para siswa melakukan study tour. Kita bisa menjelajah, mengeksplor, belajar lewat eksplorasi, itu sangat bagus. Tetapi mungkin karena untuk perjalanannya yang banyak orang tua khawatirkan, itu sih saya balik lagi ke pihak sekolah ya. Kalau masalah perjalanan itu tuh yang tanggung jawab adalah pihak sekolahnya. Atau biaya yang terlalu mahal, mungkin juga memberatkan orang tua itu ya. Iya. Jadi Kang Dedi meniadakan atau melarang lah, belum ada surat resmi dari Kang Dedi. Jadi melarang kegiatan perpisahan tur yang berbayar yang mahal. Makanya sebagai penggantinya menurut Kang Dedi itu OSIS di bawah pembinaannya, pengarahan pembinaannya sekolah itu bisa mengadakan perpisahan di sekolah seperti itu pensi. Jadi semuanya bakat-bakat siswa bisa ditampilkan di situ dan mungkin berkumpul bersama-sama, dan itulah mungkin kenang-kenangan selama 3 tahun yang ditutup dengan adanya perpisahan. Jadi kalau 3 tahun sekolah nggak ada perpisahan, nggak ada pamit, nggak ada pengembalian kepada orang tuanya kembali, kan awal tahun orang tua menyerahkan ke sekolah, di akhir tahun setelah selesai pendidikannya maka sekolah berkewajiban untuk menyerahkan kembali. Dan di saat itulah berkumpul bersama-sama sebagai rasa bahagia syukur telah menyelesaikan pendidikan 3 tahun di SMP ini. Kemudian adalah pensi, dan pensi yang tidak berbayar, yang tujuannya untuk mengembangkan bakat minat siswa juga saya kira baik, tidak boleh dilarang, kecuali tur yang biaya mahal kembali 5 juta misalnya. Kan alasan tadi ini karena rumahnya banyak yang kontrak, ada yang makan sehari susah, kok uang 5 juta dipakai tur, seharusnya untuk di rumah atau nyewa rumah dan sebagainya. Jadi alasan menjadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kamu lakukan kegiatan nanti dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional, karena pendidikan itu sangat penting. Pendidikan bagi siswa itu sangat penting. Karena penting, maka harus dilaksanakan pendidikan sebaik-baiknya. Jadi ibaratnya anak-anak itu kan
nanti kan akan menjadi pengganti presiden, menteri, lurah, camat, guru, pasti akan bekerja di PT-PT, buruh dan sebagainya. Orang tua pasti pensiun, meninggal dan sebagainya, dan yang tampil anak-anak sekarang. Makanya ibaratnya anak sekarang itu harus, kalau bapak ibaratkan itu seperti pulpen, pulpen sebelum pakai nulis harus diapain? Harus diisi tinta. Diisi tinta. Terus pensil sebelum digunakan harus diapain? Harus diraut. Diraut, bukan sirayut. Diraut. Nah, makanya anak-anak sekarang itu sedang diraut dan sedang diisi tinta, betul? Betul. Nah, maka dari itu tular ke teman-teman yang lain, kalian sedang diraut, sedang diisi tinta supaya nanti 10 tahun atau 4 tahun ke depan yang tidak kuliah bisa kerja di perusahaan, bisa mandiri menjadi pengusaha dan sebagainya. Makanya ketika diraut dan diisi harus mau, jangan males-males. Males harus dibawa. Namanya manajemen males. Mengelola males menjadi rajin itu namanya manajemen males. Semua orang pasti malas, termasuk ibu ketua, bapak, semua orang sama malas, tapi harus dilawan, di manage. Akhirnya mengelola malas menjadi rajin, itulah namanya manajemen malas yang perlu kita kerjakan. Karena teman-teman kalian yang sekolahnya udah malas-malas, jarang masuk, tugas saja siok-siok, kalau nggak tapi nggak mau ngumpul tugas, ini juga perlu dipertanyakan. Karena sekarang tidak boleh anak nggak ngumpul tugas. Karena soal sesulit apapun bisa tanya dengan temannya WA, bisa telepon, bisa Mbah Google, ya kan? Nggak bisa anak-anak sekarang. Kalau zaman bapak dulu tahun 70, tahun 80 tidak ada listrik, tidak ada sepatu, tidak ada tas, sekolah nyeker pakai tas kresek. Ya, nggak ada telepon. Sekarang anak bisa bertanya kepada Mbah Google, kepada temannya, di screenshot dikirim, guru tidak melihat prosesnya. Kalau PR di rumah mau ngapain, yang penting bisa dikumpulin, betul? Nah, makanya seperti ini anak-anak harus paham. Teman-temannya kepada kalian, kalau misalkan ada kesempatan, kasih tahu teman-teman yang seperti itu bahwa tugas itu remeh-temeh buat kita, karena kita sudah era teknologi, sesusah apapun bertanya Mbak Google juga ada jawabannya. Begitu Yasmin ya, sebagai ketua OSIS SMP 1 Cikarang Utara, mudah-mudahan manajemen yang sukses, amin. Amin. Bisa membawa SMP 1 Cikarang melakukan berbagai macam kegiatan, cari kegiatan yang belum ada, kegiatan OSIS tahun lalu yang belum ada apa, sekarang cari, seperti Kang Deddy itu, yang tahun lalu nggak ada, diadain, contohnya pajak gratis, pajak motor mobil, nggak didenda lagi sekarang, tinggal dibawa, bayar pajak baru, dihilang. Itu sekarang malah pemasukan banyak, karena antrian orang yang bayar pajak baru itu banyak sekali. Jadi terobosan seperti itu yang perlu kami lakukan, sehingga SMP 1 sekali bagus. Jadi contoh seminar, pernah nggak OSIS tahun lalu ada seminar tentang narkoba, tentang rokok, atau misalkan pernah nggak mengadakan seminar orang tua, itu bisa dibicarakan dengan ibu ketua OSIS, ibu pembina OSIS, kemudian kalau memang oke, ada pembayaran, gunakan minta bantuan kepada orang tua mereka. Komunitas sekolah itu sangat penting. Sekolah yang ingin maju, rangkul. Kelas kamu yang ingin maju indah seperti apapun surga, 40 orang tua, ajak bicara. Berikan ajak, bapak ibu nyumbang apa, kelas kita harus bagus buat anak-anak ibu semuanya. Undang orang tua 40 itu masuk kelas 84, ayo kita bagusin apa yang kurang jelas ini. Taplak meja, taplak semuanya, apapun. Itu cemen sekali. Anda ada lemari, beli lemari sendiri, ada uang kas. Amin, semoga kumpul uang. Harus banget, oke? Oke, terima kasih, thank you kepada Ibu Ketua OSIS. Ketua OSIS yaitu saudari Yasmin, mudah-mudahan menjadi OSIS yang membahagiakan biasanya. Amin. Kita tutup ya. Ayo kita ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat.